من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. أما بعد إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقه من يدرس ويدرس بمصلى بيت الرحيم وعلمهم التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Mas sekalian, ini hari terakhir sebelum menjelang Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan seterusnya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk menjalani bulan puasa Ramadan dengan baik dan khusyuk. Baik, kita masuk ke bab tentang keadaan Rasulullah ketika masuk ke bulan Ramadan. Bab al-jud wa fi'lil ma'ruf wal iktsar minal khairi fi syahri Ramadan wa ziyadati min dzalika fil ashril awakhir minhu. Bab ke-218 tentang kedermawanan, keluasan, kebaikan, wa fi'li ma'ruf dan perbuatan yang baik, wal iktsar dan memperbanyak minal khairi dari kebaikan fi syahri Ramadan di bulan Ramadan. Ya, tapi Mas sekalian, jadi bab ini menerangkan tentang kedermawanan, perbuatan baik dan memperbanyak perbuatan baik di bulan Ramadan. Ya, tapi untuk berbuat baik nggak harus nunggu Ramadan. Ya. Untuk berbuat baik nggak harus nunggu Ramadan. Untuk sedekah nggak harus nunggu Ramadan. Ya. Oke, di luar bulan Ramadan juga pahala-pahala dilipat gandakan, tidak hanya di bulan Ramadan. Ya. Jadi jangan menunggu Ramadan. Tetapi ketika kita diberikan waktu, diberikan umur panjang, masuk ke bulan Ramadan, maka harus lebih dari biasanya. Wa ziyadati min dzalika dan menambah perbuatan baik fil ashril awakhir, terutama di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Jadi 10 hari pertama itu biasa aja berbuat baik ya.
Tapi lebih biasa di bulan-bulan sebelumnya. Ya. 10 hari kedua masih biasa aja. Ya tarawihnya masih biasa gitu. Nanti 10 hari terakhir baru tuh yang harus di gaspol gitu ya. Nah, itu yang harus digeber 10 hari di. Nah, kita kebaliknya nih. Kebalikan kita. Biasanya di awal tuh semangat digeber di awal. 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Ke-8 maju tuh, makin maju safnya. Terus ya, apalagi 10 hari. Nah, 10 hari malam terakhir gimana? Kesiangan ya. Ya nggak apa-apa mudik, tapi di sana geber juga gitu. Ya. Ya. Kadang-kadang kesiangan. Ya. Nah, ini bedanya kita sama Nabi nih di sini nih. Bedanya jemaah sekalian. Kalau Nabi itu di 10 hari terakhir itu yang di gaspol gitu ya kata orang sekarang itu. Digeber. Itu yang diperbanyak perbuatan baik dan seterusnya. Baik jemaah sekalian, ikuti saya. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Baik, cukup. Ini diriwayatkan oleh Said Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah ini kata-kata Ibnu Abbas ya. Jadi bukan kata Rasulullah. Ibnu Abbas menyaksikan bagaimana keadaan Rasulullah dalam hidupnya. Karena Rasulullah, bahwasannya Rasulullah itu ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Jadi dalam hidupnya ya Ibnu Abbas menilai daripada semua yang dia kenal maka Rasulullah itu paling ajwad, paling dermawan ya. Dan dalam satu kejadian Rasulullah setelah sholat asar ya kalau nggak salah, beliau habis salam langsung lari ke rumahnya ya. Nggak biasanya begitu, ternyata di rumahnya itu ada harta yang harus beliau infakkan. Itu ajwadan nas ya. Jadi habis salam langsung ingat ada harta yang harus diinfakkan, disedekahkan. Beliau langsung lari, balik lagi langsung diinfakkan. Nah, maka menurut Ibnu Abbas beliau adalah ajwadan nas, orang yang paling jud. Jud itu orang yang dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, apalagi ketika masuk bulan Ramadan ya. Hina yalqahu Jibril, ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi setiap bulan Ramadan itu Rasulullah tadarusnya langsung dengan malaikat Jibril ya. Ya tadarasun ya. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam Ramadan Rasulullah bertemu dengan Jibril. Fayudarisuhul Quran ya, tadarus ya, menyimak bacaan Al-Qur'an. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka di bulan itulah ya Rasulullah bertemu Jibril, dan di bulan itu juga Rasulullah kebaikannya seperti rihil mursalah, angin yang berhembus, seperti angin yang berhembus. Maksudnya gimana jemaah sekalian? Angin yang berhembus. Ya, kebaikannya cepat gitu ya. Ya. Karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Ya, saking judnya, saking dermawannya. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashral awahir ahya lailahu wa aiqadha ahlahu wa syadda mi'zarahu. Nah, ini keadaan Rasulullah ketika 10 malam akhir Ramadan. Aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, wa syadda mi'zarahu, dan mengencangkan sarungnya ya. Jadi di 10 terakhir itu Rasulullah lebih banyak bersama keluarganya untuk ibadah. Terima sekalian. Jadi bukan kalau kita kan kadang-kadang udah seminggu ya ngelihat istri gimana tuh nggak dicolek. Nah,
Rasulullah di 10 hari terakhir justru ibadah terus ya. Bahkan kadang-kadang mencipratkan air ke istrinya untuk membangunkannya. Kalau ulama tasawuf ya, ini mungkin jauh dari kita ya. Kalau ulama tasawuf itu cuma sekalian ngelihat istri, kemudian ada keinginan, kan halal ya. Halal, tapi maksudnya di malamnya ya. Itu buat mereka untuk bulan Ramadan makruh. Untuk sufi ya, para sufi. Apalagi di siang harinya. Ya. Bukan senggamanya cuma sekalian, bukan senggamanya, tapi melihat istri, memandang istri, kan menimbulkan syahwat, kan apalagi sampai megang-megang. Nah, ya. Nah, batal mah enggak, tapi menurut para sufi itu enggak mau, itu makruh, mereka benci sama yang begitu. Nah, kita bisa enggak? Kita harus riyadhah ya. Nah, insya Allah bisa ya. Apalagi usia udah 60 ke atas ya, udah 50 ke atas lah ya. Udah ya. Tapi laki-laki tuh buat ibu-ibu bisa ya, buat laki-laki makin tua makin jadi gitu ya. Padahal ngelihat istri sendiri kan halal gitu ya. Tapi menurut para sufi itu udah palingkan, karena itu bisa apa? Bisa embrio timbulnya syahwat di situ. Walaupun nggak senggama, itu menurut mereka ya. Ya. Itu yang kita bilang puasanya itu khususul khusus ya. Khawasul khos ya, orang yang benar-benar khusus. Insya Allah riyadhah sedikit-sedikit, insya Allah kita juga bisa. Ya paling kalau nggak bisa 30 hari ya 29 hari. Kalau enggak ya 25 hari. Kalau enggak sehari lah, nggak lihat istri dulu gitu. Ya. Yang penting nggak syahwat ya, yang penting nggak syahwat. Ya. Nah itu ya mas sekalian, itulah yang dilakukan Rasulullah. Aiqadha ahlahu wa syadda mizaruhu. Rasulullah lebih banyak iktikaf di masjid dibandingkan di kamarnya, dibandingkan di rumahnya. Bab selanjutnya, bab an-nahyi an taqaddumi Ramadan bisaumin ba'da nisfi Sya'ban illa liman wasalahu bima qablahu aw wafaqa 'adatan lahu bi an kana 'adatahu shaum itsnain wal khamis fa wafaqahu. Ini bab larangan. Larangan ini bisa masuk ke makruh ya, jemaah sekalian. An taqaddumi Ramadan, mendahulukan Ramadan dengan bisaumin, dengan puasa ya. Ba'da nisfi Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban ya. Ya biasanya kan kita nisfu Sya'ban baca Al-Quran, baca Yasin 3 kali. Nah jemaah sekalian, tidak boleh kemudian setelah nisfu Sya'ban kita puasa ya, nggak boleh tuh bagi orang yang belum terbiasa. Jadi batasannya udah nisfu Sya'ban. Kalau kita nggak pernah puasa sunnah ya, atau belum mendahuluinya sebelumnya itu puasa, maka setelah nisfu Sya'ban sampai Ramadan makruh kita puasa. Kenapa? Jangan sampai sunnahnya kita dapat masuk bulan Ramadan malah tepar gitu ya, sakit, nggak biasa ya. Nah, illa liman wasolahu, kecuali orang yang wasol, puasanya wasol, artinya dia memang biasa puasa Daud gitu ya, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Pas nisfu Sya'ban dia enggak puasa, pas besoknya dia puasa, lanjutkan enggak apa-apa. Bima qablahu aw wafaqa 'adatan bi an kana 'adatahu shaumul itsnain, atau biasa puasa Senin Kemis. Itu kan agak jarang tuh, agak jauh. Atau biasanya puasanya Senin doang. Ya, berarti setelah nisfu Sya'ban ya puasanya Senin. Ya. Fa wafaqahu, kemudian dia memang pas di puasanya itu setelah nisfu Sya'ban, itu boleh. Ya. Itu judul babnya, hadisnya pasti mengenai tentang judul tersebut ya jemaah sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bila baqiya min nisfi Sya'ban fala tasumu." Kata Rasulullah, apabila tinggal nisfu Sya'ban maka jangan puasa. Nah, yang dimaksud jangan puasa itu kalau enggak biasa. Jadi jangan kemudian baca hadis
langsung ya menghukumi bahwa puasa setelah nisfu Sa'ban itu haram atau puasa setelah nisfu Sa'ban itu makruh, karena di sini nggak ada penjelasannya. Nah, penjelasannya itu makruh atau tidak bolehnya puasa bagi yang tidak terbiasa puasa sebelum nisfu Sa'ban. Ya. Maka kalau dapat hadis satu harus digabungin sama hadis-hadis yang lain supaya nggak salah. Kalau cuman baca hadis satu ini aja, kata Rasulullah, kalau datang nisfu Sa'ban jangan puasa. Nah, falatasumu, jangan puasa. Enggak ada keterangan lainnya. Nah, kalau kita buka misalnya hadis Imam At-Tirmizi atau hadis Imam Al-Bukhari ya. Ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Abu Daud. Kalau cuman buka satu hadis saja ya, akhirnya kita menjustis bahwa puasa di bulan setelah nisfu Sa'ban itu haram. Tidak demikian ya, Mas sekalian. Babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Apa yang dikatakan ketika melihat hilal? An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, idza ra'al hilal, apabila melihat hilal, qala, sama-sama juga sekalian ikuti, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah hilalun rushdin wa khairin rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis dari Tolha tadi, Rasulullah ketika sampai kabar ru'yatul hilal, bahwa ada hilal Ramadan ya, atau Rasulullah melihat langsung hilal Ramadan, maka beliau berdoa, Allahumma ya Allah, ahillahu, jadikan hilal itu alaina, untuk kami, bil amni, dengan aman, wal imani, dan iman. Jadi ketika melihat hilal, kalau kita kan pemerintah kita di atas 2 derajat baru masuk gitu ya. Kalau NU 1 derajat udah masuk ya. Tapi ngikutin pemerintah gitu. Ya, kalau Muhammadiyah 1/2 derajat juga udah masuk gitu ya. Karena yang penting ada hilalnya gitu. Baik. Nah, ketika melihat hilal, Rasulullah mengatakan, Allahumma ahillahu, ya Allah, jadikan hilal ini alaina, bagi kami, bil amni, dalam keadaan aman, wal iman, dalam keadaan iman, wassalamah, dalam keadaan selamat, wal islam, dalam keadaan Islam, rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai hilal, itu adalah Allah, hilal rushdin sebagai petunjuk, wa khairin, dan kebaikan. Ini juga menanggapi orang-orang yang penyembah bulan ya, ketika melihat bulan muncul di awal bulan ya, mereka menyembah bulan tersebut ya. Maka kata Rasulullah, Rabbi wa rabbuka hilalun, Tuhanku dan Tuhanmu wahai hilal, itu adalah Allah. Hilal rushdin, hilal itu hanya sebagai rushdin, sebagai petunjuk, wa khairin ya, wa khairin, dan kebaikan ya, di bulan Ramadan ini. Rawahu At-Tirmizi, riwayat At-Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Bab fadli suhuri wa ta'khirihi ma lam yahsya tulu'ul fajri. Bab mengenai fadilah sahur, wa ta'khirihi, dan mengakhirkan sahur, ma lam yahsya, selama tidak dikhawatirkan, tulu'il fajri, terbitnya mata atau fajar ya, terbitnya fajar, matahari. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Ya, tasaharu, bersahurlah, ambil sahurlah atau lakukan sahur, fa inna fis suhuri, sesungguhnya dalam keadaan sahur tadi itu ada barokah. Jadi sahur itu selain kesunahan, di saat itu pula ada barokah, ada keberkahan ya. Kalau dalam ayat lain dalam ayat Ramadan ya 183 ya dan seterusnya, itu kan mewajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nah, tapi kewajibannya itu jemaah sekalian berbeda dengan puasa kita.
Ya, puasa orang-orang terdahulu bedanya itu nggak sahur. Umatnya Nabi Muhammad puasanya pakai sahur. Ya. Ada juga kan puasa-puasa selain puasa Islami ya, puasa yang nyari ilmu gitu ya. Atau itu dia harus sahur atau enggak? Hah? Ya. Nah, kalau dalam Islam puasa sahur itu sunnah dan di dalamnya ada keberkahan. Jadi udah dapat sunnah, dapat berkah gitu ya. Fa inna fis sahuri barakah. Tasaharna ma'a Rasulullah, kami sahur bersama Rasulullah, kata Zaid bin Sabit. Tsumma qumna ila shalah, kemudian kami berdiri untuk salat. Maksudnya salat apa setelah sahur? Salat fajar ya, salat subuh ya. Kila kam kana bainahuma. Nah, kemudian ditanyakan kepada Zaid bin Sabit, kira-kira berapa tuh waktunya antara sahur sama salat subuh? Qala khamsuna ayat. Ya, Zaid bin Sabit bilang sekitar 50 ayat. Jadi kalau kita tahu nih subuh jam sekian, maka kira-kira 50 ayat sebelum subuh itu kita sahur. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi sahurnya benar-benar di akhir, cuman sahur kita akan beda sama Rasulullah ya. Rasulullah dikit-dikit sahurnya. Sedikit sahurnya, kita dikit-dikit sahur. Ya. Kita banyak Rasulullah. Baik. Kam kana bainahuma, jadi antara azan dengan sahurnya Rasulullah itu sekitar 50 ayat. Ya, 50 ayat yang sedang. Berapa menit tuh kira-kira 50 ayat? Ya, nanti dites ya, teman sekalian baca, direkam 50 ayat berapa menit tuh kira-kira. Nanti dipraktekin ya. Tapi kalau takut karena sahurnya banyak, ya udah berarti lebihin ya. Jangan sampai ketemu fajar. Nah, belum itu ya. Iya. Belum ngopinya ya. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum. Di zamannya Rasulullah itu ada 2 kali azan ya mas sekalian. Azannya Bilal itu menandakan azannya sahur. Jadi Bilal naik ke podium, naik ke ke menara, naik ke menara kemudian azan. Nah, suara Bilal kalau terdengar berarti membangunkan jamaah untuk sahur. Hatta yu'adzin Ummu Maktum, sampai kemudian Ummu Maktum naik untuk azan. Nah, itu baru azan subuh. Ya. Walam yakum bainahuma illa ayanzila hada wa yarqa hada. Ya. Nah, ini disebutkan di sini enggak sampai Bilal itu setelah turun dari dari menara ya. Kemudian Ummu Maktum baru naik, baru azan. Jadi sahurnya sahabat itu kayak gitu kurang lebih. Nggak tahu berapa anak tangganya, saya nggak tahu tuh. Berapa menit Bilal turun dari situ, kemudian Ummu Maktum naik azan. Nah, jadi pas Bilal naik, sahabat sahur, gitu ya. Bilal turun, terus naik Ummu Maktum, selesai. Iya. Cepat ya, sekalian ya. Mungkin karena sahurnya sedikit. Kalau kita kan di jamak ya. Jamak takdim. Kalau sahur jamak takdim. Asar, zuhur semuanya ditarik ke subuh. Nah, giliran buka puasa jamak takhir. Yang zuhur, asar tarik ke maghrib semuanya. Nah, ya. Kebalik. Baik teman sekalian. Babu fadli ta'jilil fitri ma yuftiru alaihi ma yaqulu ba'da iftarihi. Bab mengenai fadilah atau keutamaan takjil, mempercepat. Takjil itu mempercepat, artinya mempercepat al-fitri, buka, mempercepat buka puasa. Wa ma yuftiru, dan apa yang dimakan untuk iftar. Wa ma yaqulu ba'da iftarihi, dan apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan setelah buka puasa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin
ma'ajjalul fitrah, kata Rasulullah, masyarakat atau umat Nabi Muhammad itu selalu dalam kebaikan selama dia mentakjil, mempercepat buka puasa. Jadi buka puasa itu sunnahnya takjil, mempercepat buka puasa, azan langsung buka puasa, tidak mengakhirkan, ya. Makanya ada kata-kata takjil di setiap masjid, ya, hanya sekedar untuk membuka atau membatalkan puasa. Nyari takjilnya harus sekalian makan kali. Takjil itu sekedar minum air putih udah takjil itu. Jadi azan minum air putih itu udah takjil, udah dapat sunnahnya. Ya. Ya. Sebelum azan takjil dulu. Batal. Tapi kayak bukan mau azan di sini kan. Iya boleh, yang penting udah masuk waktu. Yang penting udah masuk waktu. Azan itu kan sekedar informasi bahwa sudah masuk waktu. Gimana kalau belum azan tapi udah masuk waktunya, buka gitu. Yang penting masuk waktunya. Nah, kan biasanya yang mau azan juga buka dulu kan, minum dulu, gorengan dulu, ya. Padahal udah masuk. Kadang-kadang kalau anak-anak kita kan udah standby-nya di depan TV. Bukan dengerin masjid, masjid lama nih Pak masjidnya. Indosiar. Babu amri saim bi hifdzi lisanihi wa jawarihi an mukhalafat wal musyatamati wa nahwi. Bab mengenai amri saim, perintah bagi orang yang berpuasa, bihifdzi lisanihi, menjaga lisannya, wa jawarihi, dan menjaga anggota badannya, anil mukhalafati, daripada mukhalafah, perdebatan, daripada berantem mulut, ya, wal musyatamah, main gunjing-gunjingan, main celah-celahan, wa nahwiha, dan sepertinya yang lainnya seperti itu. Kata Rasulullah, "Malam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang buruk, kata-kata sumpah serapah, wal amal bihi, atau dia melakukannya, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak mempunyai hajat, fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, terhadap apa yang dia tinggalkan daripada makan dan minumnya. Artinya puasanya batal pahalanya, ya. Puasanya tetap sah, kewajibannya tetap, ya, sah. Artinya dia tidak berdosa karena meninggalkan puasa, tetapi puasanya nol, tidak ada pahalanya, tidak berpahala. Babu fadli man fattara shaiman. Bab fadilah bagi orang yang fattara, memberikan iftar, memberikan takjil, ya. As-shaiman orang yang puasa. Wa fadli shaim, dan fadilah orang yang berpuasa, alladzi yuqalu indahu wa du'ail akili limakuli indahu. Dan fadilah orang yang berpuasa, alladzi yuqalu, terhadap apa-apa yang dimakan, wa du'ail akili, dan doanya orang yang makan, lil makuli, untuk makanannya, indahu, baginya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Man fattara, siapa yang memberikan buka, takjil, shaiman, seorang yang berpuasa, satu orang yang berpuasa, ya, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya seperti pahala orang yang puasa tadi, ghairu annahu la yanqusu, tanpa mengurangi pahala, min ajri shaim, pahala orang yang puasa tadi, syai'un, sedikit pun. Jadi siapa yang memberikan takjil, satu orang, ini satu orang, biasanya kan kalau ngasih takjil banyak tuh Pak, ya, yang makan juga banyak, ya. Ini satu orang fadilahnya. Siapa yang memberikan makan satu orang saja, maka baginya
mithlu ajri, dia akan mendapat pahala orang yang puasa tadi tanpa mengurangi pahalanya dia yang puasa. Jadi sama-sama, kalau dia punya pahala 20, dia dapat pahala 20. Mithlu ajri, seperti orang yang berpuasa. Ya. Oh kalau gitu saya nggak usah puasa bulan Ramadan, saya ngasih iftar aja terus. Nggak begitu juga, dosa itu malah. Ya. Artinya ini fadilah kalau kita puasa, kemudian di samping kita puasa kita ngasih takjil. Kita punya rezeki, kita kasih buat musola untuk takjil. Apalagi kalau takjilnya makanan berat, pahalanya lebih berat lagi. Nah. Inna shaima, sesungguhnya orang yang shaim, ya, orang yang puasa, tusolli alaihi, bersolawat kepadanya siapa? Al malaikah, para malaikat. Malaikat itu jamak, banyak ya mas sekalian. Kalau kita kan malaikat satu. Kalau bahasa Arab malaikat itu jamak. Malaikat itu apa? Plural ya, banyak. Satunya itu malak. Nah, kalau dalam hadis kadang-kadang disebutnya malak Jibril gitu. Malak Jibril, malaikat Jibril. Malak itu satu malaikat. Banyak malaikat yang mendoakan atau bersolawat kepada orang yang berpuasa, idza ukila indahu hatta yafrahu, apabila anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman faqala quli faqalat inni sha'imah faqala rasul inna sha'ima tusalli 'alaihi al-malaika idza ukila indahu hatta yafrahu wa rubbama qala hatta yashba'u. Oke, jadi ngasih takjil, ngasih iftarnya itu ya, dalam riwayat lain wa rubbama qala hatta yashba'u, sampai kenyang. Ya. Berarti ngasih iftarnya apa? Makanan berat. Gitu ya. Ngasih takjilnya makanan berat. Ini dalam riwayat At-Tirmizi ya. Oke, ngasih iftar kecil atau misalnya kayak gorengan, apalagi kolak ya. Itu juga dapat pahala ya. Tapi yang lebih afdol itu hatta yashba'u, sampai mereka itu kenyang ya. Nasi box. Nah, itu baru pahalanya berat ya. Pala kakak ya. Iya, berat belinya, berat juga pahalanya. Aftara indakum musaimu wa akala ta'amakum ala abrar wa sallat alaikumul malaikah. Jadi kalau ada orang selain dapat pahala yang tadi dia dapat ya, dalam riwayat ini malaikat juga bersolawat kepadanya selama dia makan. Jadi misalnya saya puasa, saya dikasih iftar ya sama Ustaz Amri misalnya, selama saya makan malaikat itu bersolawat terus ya kepada beliau. Jadi kepada orang yang memberikan takjil, kepada orang yang memberikan iftar tadi, terus bersolawat. Baik. Kita boleh iktikaf. Ini masuk ke bab yang baru tentang iktikaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Rasulullah iktikafnya itu 10 hari akhir di bulan Ramadan ya. Wa kana ya'takiful ashral